Bab 203. Cara meminta maaf yang ekstrim dan kejam. Levi Louis tahu bahwa Melly Chavez tidak memiliki bau badan dan tidak perlu menggunakan semprotan bau badan, tetapi Gavin Blaine adalah pasien bau badan yang akut. Pada saat ini, suara gemeretak rahang datang. Gavin Blaine sudah menyusut ke sudut, seolah-olah malapetaka akan segera terjadi. Dia sangat ketakutan sehingga dia gemetaran. Melly Chavez juga sangat bingung, tetapi dia berdiri sendiri dan menatap Kenzie, penuh dengan kebencian dan kebencian. Aku tidak percaya padanya. Melly Chavez menuduh Kenzie berteriak, dia adalah penjahat yang mengatakan yang tidak sebenarnya, dengan sengaja berpura-pura menjadi hantu, mencoba memprovokasi hubungan kita. Dia buru-buru datang ke Levi Louis, dan berubah dengan wajah menyedihkan, sambil berkata dengan menyedihkan, suamiku, kamu harus percaya padaku. Aku bukan tipe wanita yang keluar dari bisnis. Aku tidak minum pil kebon, dan aku tidak memiliki bau semprotan bau badan. Ini semua dia sengaja buat, tujuannya adalah untuk berurusan dengan saya. Kemudian dia menangis karena keluhan, mengguncang Levi Louis dan berkata, suami, Anda harus memanggil seseorang untuk memukul dia sampai mati. Penjahat ini menyebarkan desas-desus dan merusak reputasiku. Ingin mempertahankan reputasimu? Kenzie mencibir, ya, mengapa kamu tidak memeriksanya? Pergi ke rumah sakit di seberang dan lakukan tes darah. Kemanjuran kontrasepsi darurat sangat panjang. Dalam 3 hari, residu obat dapat ditemukan dalam darah. Karena Anda ingin mempertahankan reputasi Anda harus menggunakan metode ini, yang cukup untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Melly Chavez tidak bisa bertindak lagi. Dia marah dan cemas, serta dia panik di dalam hatinya. Pergi ke rumah sakit untuk tes darah, bukankah ini sepenuhnya mengungkap triknya? Wajah Levi Louis tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, Melly Chavez, apakah kamu berani pergi ke rumah sakit untuk tes darah sesuai dengan apa yang dikatakan Tuan Kenzie? Pada saat ini, mengetahui bahwa kertas tidak dapat menahan api, Gavin Blaine tiba-tiba menangis, dan berlutut di tanah, memukul-mukul kepalanya seperti bawang putih, jangan salahkan aku, jangan salahkan aku. Ini saudara ipar yang harus memaksa saya. Bukannya saya tidak setia kepada Anda. Mengikuti tangisan Gavin Blaine, Melly Chavez sangat ketakutan sehingga dia jatuh dan duduk. Gavin Blaine mengakui dirinya sendiri, dan Levi Louis benar-benar marah. Dia menendang Melly Chavez dengan keras dengan satu kaki, dan berkata dengan membunuh. Seseorang. Ikat kedua anjing ini, saya pribadi akan merawat mereka dan membersihkannya. Untuk sesaat, beberapa setelan hitam dan tas mengelilingi mereka dengan keras, dan meninju dan menendang, menyebabkan Melly Chavez dan Gavin Blaine berteriak dan berguling-guling di tanah. Levi Louis mengambil belati dan melangkah maju dengan wajah dingin. Tidak, tidak. Tolong, aku salah. Tolong, maafkan aku. Tangisan Melly Chavez dan permohonan Gavin Blaine datang satu demi satu. Kenzie duduk di sebelahnya, mengambil secangkir teh dan menonton dengan dingin. Adegan hukuman berat bagi para pezina dan pelacur secara resmi dipentaskan. Kenzie tidak terlalu tertarik dengan adegan berdarah seperti itu. Ketika telinga Melly Chavez dipotong oleh Levi Louis dan dia menangis dengan sedih, Kenzie berdiri dan pergi sendiri. Levi Louis membawa pisau tajam dan berlumuran darah, jadi dia tidak bisa melihat para tamu secara langsung, jadi dia menunjuk seorang asisten berjas hitam untuk dengan sopan mengirim Kenzie keluar dari gedung untuknya. Kembali ke perusahaan Bliss Group, Aurora Bliss duduk di kantor dan menatap keluar jendela. Insiden penghinaan sebelumnya di Happy Financial membuatnya masih sedih. Sebagai presiden wanita muda dan cantik, kapan dia mengalami penghinaan seperti itu? Tidak hanya dia tidak mendapatkan pinjaman, dia juga ditampar wajahnya. Kenzie telah berada di pintu untuk waktu yang lama, melihat bahwa dia telah menatap keluar jendela sepanjang waktu, tanpa menyadari bahwa dia telah masuk, dia terbatuk ringan dan mengingatkannya sedikit. Aurora Bliss buru-buru menyeka sudut matanya dan tersenyum pada Kenzie. Aku baik-baik saja sekarang, kamu tidak perlu menghiburku, aku CEO wanita yang kuat, lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kenzie sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia ingin menghiburnya,
tetapi setelah mendengar dia mengatakan kata-kata seperti itu, dia tidak tahu bagaimana berbicara. Ngomong-ngomong, kemana kamu baru saja pergi? Aurora Bliss berpura-pura baik-baik saja dan mengganti topik pembicaraan dengan santai. Sekretaris dan aku keluar dari gedung Happy dan menunggumu di tempat parkir untuk waktu yang lama, tapi kami tidak pernah melihatmu. Kenzie berpikir sejenak, lalu berkata dengan jujur, saya pergi ke manajer umum bernama Gavin Blind, dia menggertak Anda, jadi saya ingin berbicara dengannya. Aurora Bliss sedikit terkejut dan bertanya, kamu tidak pergi membuat masalah dengannya, kan? Kenzie, jangan melakukan hal-hal bodoh, kita tidak mampu menyinggung seseorang seperti Gavin Blind. Setelah Aurora Bliss diganggu, wanita keuangan yang bersamanya tidak bisa menerimanya. Dengan nada ini, setelah meninggalkan gedung Happy, petugas keuangan wanita memanggil teman-teman dari semua lapisan masyarakat, dan ingin memanggil beberapa ular lokal untuk datang dan mengajari Gavin Blind pelajaran yang sulit. Tapi setelah beberapa panggilan, berita itu sangat menyedihkan. Karena latar belakang Gavin Blind tidak sederhana, di belakangnya ada konsorsium bawah tanah yang besar, dan ada seorang pengusaha kaya Wakanda bernama Levi Lewis menutupinya di belakang. Dan tidak ada ular lokal di tanah di Wakanda yang berani mengganggunya. Aurora Bliss tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit khawatir. Jika Kenzie menyinggung Gavin Blind karena dia ingin membela dirinya sendiri, dia khawatir badai ini akan semakin buruk, dan pada akhirnya menjadi tidak mungkin untuk berakhir baik. Kenzie tidak ingin dia ketakutan, jadi dia menunjukkan senyum hangat dan berkata, Anda dapat yakin, saya tahu proporsinya, saya hanya pergi ke Gavin Blind untuk berbicara dan berbicara tentang kebenaran menjadi seorang pria. Bagaimanapun, kamu adalah istriku. Kami diganggu, aku harus membelamu. Mendengar ini, hati Aurora Bliss terasa hangat. Bahkan meski pria ini tidak memiliki masa depan, dia adalah suaminya, salah satu dari sedikit pria di dunia yang benar-benar peduli padanya. Apa gunanya bertemu Gavin Blind untuk berunding dengannya? Meskipun Aurora Bliss hangat di hatinya, dia masih menyalahkan, dia seperti anjing gila, ganas dan sombong. Akankah dia dengan tulus bertobat dan memberiku pinjaman? Kenzie menghindari menjawab, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Oke, berhenti mengobrol. Pergi ke departemen penjualan untuk bekerja, aku tidak ingin kamu menemaniku di sini, aku baik-baik saja. Aurora Bliss menarik napas, menyesuaikan suasana hatinya, dan memilih menghubungi perusahaan pinjaman lain untuk membicarakan pinjaman tersebut. Penghinaan pribadi kecil, urusan perusahaan besar. Hal yang paling diperhatikan Aurora Bliss sekarang adalah menemukan dana tambahan tepat waktu untuk memulai ekspansi produksi perusahaan. Namun, pada saat ini, ponselnya berdering, dan ide penelepon adalah nomor telepon rumah. Halo, apakah ini Nona Rora? Halo, saya Arthur Singh, kepala Happy Finance yang baru saja menjabat. Situasinya seperti ini. Apa yang terjadi pada Anda di perusahaan kami pagi ini membuat ketua kami khawatir, Tuan Levi Lewis. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami yang paling tulus kepada Anda, Tuan Levi secara pribadi telah menghukum Gavin Blind yang memukuli Anda, dan Nona Melly Chavez yang menghina Anda saat itu. Dan, untuk menyatakan kenyamanan dan kompensasi kepada Anda, menurut informasi pinjaman yang Anda tinggalkan di sini saat itu, Happy Finance telah melepaskan 100 juta tunai ke rekening perusahaan Anda. Untuk pinjaman 100 juta, perusahaan kami tidak akan membebankan biaya penanganan dan biaya bunga. Itu harus menjadi sedikit kompensasi spiritual untuk Nona Rora, dan permintaan maaf kami yang paling tulus. Mendengar panggilan itu, Aurora Bliss hampir terpana. Tidak termasuk biaya penanganan dan biaya bunga, dan itu 100 juta? Anda harus tahu bahwa informasi pinjaman yang dia isi saat itu hanya ingin mendapatkan dana 50 juta. Aurora Bliss tidak pulih sampai pihak lain menutup telepon. Dia buru-buru membuka laptopnya dan memeriksa rekening perusahaan. Benar saja, dia memiliki dana tambahan 100 juta. Ding ding, ding ding, teleponnya berdering lagi. Kali ini nomor ponsel yang tidak saya kenal, dan saya mengirim pesan teks. Halo, Nona Rora. Saya Levi Lewis, Ketua Happy Group. Saya mengirimi Anda beberapa gambar untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya yang tulus kepada Anda. Aku minta maaf.
Melly Chavez, yang menghinamu, dan Gavin Blind, yang memukulmu, sekarang seperti ini. Di bawah pesan teks, ada dua foto yang dikirim bersama. Foto pertama adalah seorang wanita dengan rambut acak-acakan, berlutut di tanah, menangis berantakan, wajahnya berlumuran darah. Aurora Bliss dapat melihat dengan jelas bahwa wanita ini adalah wanita sombong yang bertemu dengannya saat itu dan memarahinya sebagai wanita jalang. Pada saat ini, wanita ini tidak lagi punya gaya arogan saat itu, dengan wajah berlumuran darah, dan terukir kata dengan pisau di pipi kiri dan kanan, yang bersama-sama tepat satu kata, wanita jalang. Aurora Bliss tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bertanya-tanya bagaimana wanita cantik dan sombong ini bisa berakhir seperti ini, tidak hanya cacat, tetapi juga meninggalkan bekas rasa malu, wanita jalang. Kemudian dia melihat gambar kedua. Dalam gambar itu adalah Gavin Blind, juga menangis berantakan, berlutut di tanah, menghadap kamera. Itu hanya salah satu tangannya, tangan kanan yang telah memukul Aurora Bliss, seolah-olah telah dihancurkan oleh senjata tumpul. Aurora Bliss dikejutkan oleh dua gambar ponsel ini dan hampir kehilangan ponselnya. Dia tidak mengerti mengapa, dalam waktu kurang dari 1 jam, wanita sombong itu dan Gavin Blind yang sombong dan brengsek itu berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah pengusaha kaya bernama Levi Louis ini sengaja menghukum mereka berdua untuk menebus kesalahan mereka padanya? Tapi dia hanya presiden wanita dari sebuah perusahaan kecil yang kurang dikenal, dan dia tidak memiliki hubungan dengan pria besar seperti Levi Louis. Mengapa dia menggunakan cara yang ekstrim dan bahkan kejam untuk menunjukkan kasih sayangnya? Mungkinkah itu sebuah kesalahan? Tiba-tiba, Aurora Bliss terkejut dan memikirkan Kenzie. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, tetapi dalam waktu singkat ini, Kenzie sudah meninggalkan kantor dan tidak tahu kemana. Bab 204. Apakah Anda jatuh cinta dengan sampah itu? Ketika waktunya makan siang, Aurora Bliss datang ke kafetaria perusahaan dan dengan sengaja memanggil Kenzie ke sisinya untuk mengobrol dengannya tentang apa yang terjadi di Happy Finance. Aurora Bliss pertama-tama menunjukkan kepada Kenzie gambar yang dikirim oleh Levi Louis di ponselnya, lalu menatap Kenzie dengan curiga dan bertanya apakah dia tahu sesuatu. Kenzie tidak ingin berbicara dengannya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan terus makan. Aurora Bliss tidak bisa memikirkannya lebih jauh lagi. Jika bukan karena Kenzie, apa alasannya? Dia meletakkan peralatan makan dan berkata dengan serius, "Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu bicarakan dengan Gavin Blind? Mengapa Gavin Blind mengalami kecelakaan setelah kamu berbicara dengannya?" Kenzie langsung memainkan trik, mengangkat bahu dan berkata, "Bagaimana saya tahu ini? Saya pergi ke Gavin Blind, tetapi saya mengancamnya beberapa kali dan menyuruhnya untuk berhati-hati di masa depan. Tapi apa yang terjadi padanya kemudian, saya tidak tahu. Singkatnya dia itu tidak ada hubungannya denganku." Kenzie mengesampingkan masalah itu, seolah-olah dia sedang bermain nakal, dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab. Aurora Bliss sedikit tidak senang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang dia. Intuisi memberitahunya bahwa insiden ini pasti terkait dengan Kenzie. Tetapi alasan menjelaskan kepadanya bahwa Kenzie hanyalah seorang pria tanpa status, dan tidak mungkin baginya untuk memiliki tangan yang begitu kuat, yang akan membuat pria besar bernama Levi Louis memperlakukan Gavin Blind dan Melly Chavez dengan sangat menyedihkan. Benar-benar tidak dapat bertanya apa-apa. Aurora Bliss tidak punya pilihan selain menelpon Levi Louis, atas nama terima kasih, untuk bertanya dengan halus mengapa Levi Louis ingin membela dirinya sendiri. Levi Louis lebih tua dari lingkaran bawah tanah, dan dia pada dasarnya adalah tahu sifat manusia. Karena Tuan Kenzie sendiri tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Nyonya Kenzie, tentu saja dia akan menghindari yang penting dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Terlebih lagi, ada juga skandal istrinya, yang bahkan lebih tidak pantas untuk dipublikasikan. Setelah panggilan telepon, Levi Louis baru saja memulai haha dan mengatakan beberapa kata konyol. Aurora Bliss bertanya untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa bertanya mengapa. Setelah berbicara lama, seperti ayam dan bebek berbicara, Aurora Bliss hanya bisa meletakkan telepon perlahan pada akhirnya, dan tidak tega untuk bertanya lagi.
Kenzi melihat ekspresi bingung istrinya di samping, dan tidak memiliki suasana hati lain selain menjadi lucu. Namun, tidak peduli apa, perusahaan mendapatkan dana yang sangat dibutuhkan, yang merupakan hal yang baik untuk Aurora Bliss. Aurora Bliss segera mulai mengatur tenaga kerja dan memulai ekspansi produksi perusahaan. Menyewa peralatan, menyimpan bahan produksi, merekrut sumber daya manusia, Dalam beberapa hari berikutnya, Aurora Bliss pada dasarnya bekerja sepanjang waktu dan sangat sibuk. Dia makan dan menginap di perusahaan. Dia sedikit lelah, tapi dia menjalani kehidupan yang memuaskan. Satu-satunya hal buruk adalah tidur di malam hari. Dia tidur di kantor sendirian. Namun, untuk perkembangan perusahaan, ia juga bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan kesulitan tersebut. Malam itu, ketika Aurora Bliss sedang memeriksa bengkel produksi, dia menerima telepon dari ibunya, Mulan Rante. Mulan Rante menyalahkannya di telepon, Zim Gunner akan keluar dari rumah sakit, mengapa kamu tidak melihatnya? Jika bukan karena pengingat ibunya, Aurora Bliss akan hampir lupa bahwa dia masih memiliki pasien yang terbaring di rumah sakit. Setelah meninggalkan bengkel produksi, Aurora Bliss membeli beberapa buah dan datang ke bangsal tempat Zim Gunner berada. Zim Gunner sangat membosankan di rumah sakit beberapa hari ini. Dia hanya bisa menggunakan ponselnya untuk melihat foto-foto wanita cantik. Saat ini, ketika Aurora Bliss datang ke bangsal, dia buru-buru menutup foto-foto wanita cantik dan menunjukkan senyum yang tampan dan cerah. Maaf, saya telah bekerja lembur di perusahaan beberapa hari terakhir ini, dan saya tinggal di perusahaan, jadi saya tidak punya waktu untuk datang dan melihat Anda. Aurora Bliss duduk di depan ranjang rumah sakit dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Tidak apa-apa, aku tahu kamu sibuk. Morgan Bliss telah datang mengunjungi saya dalam 2 hari terakhir dan mengatakan sesuatu tentang pekerjaan Anda di perusahaan. Zim Gunner sangat perhatian, mengambil sekaleng kopi dan menyerahkannya kepada Aurora Bliss. Aurora Bliss tersenyum canggung dan ingin mengobrol dengannya, tetapi tidak tahu mengapa, sekarang dengan Zim Gunner, tampaknya benar-benar merasa berbeda dari sebelumnya. Mau tak mau dia memikirkan Kenzi. Bahkan, dibandingkan dengan Zim Gunner, Kenzi tidak selucu Zim Gunner dan juga tidak bisa mengobrol sama sekali, tapi Aurora Bliss merasa selama dia bersama Kenzi, entah itu pertengkaran atau kemarahan, dia selalu bisa nyambung, dan bisa mengobrol lama. Zim Gunner memecahkan keheningan dan berkata sambil tersenyum, ibumu datang ke sini sekarang dan mengatakan sesuatu, berharap Anda dan saya akan bertunangan sesegera mungkin. Aurora Bliss sedikit tersipu, dan menundukkan kepalanya untuk potong apel, menyembunyikan ekspresinya yang tidak nyaman. Apa yang ibuku katakan, jangan dianggap terlalu serius. Lagi pula, aku punya suami, Kenzi dan aku tidak bercerai. Zim Gunner berkata tanpa berpikir, tidak apa-apa, ibumu sudah mengatakan itu. Kenzi tidak layak sebagai menantunya, begitu hari kematian kakekmu tiba, dia akan segera mengusir Kenzi dari rumah. Festival musim semi tahun lalu sudah terjadi, dan kamu dapat bercerai kapan saja, kamu dapat mengatur hubunganmu dengan jelas. Aurora Bliss tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar ini. Tahun lalu adalah tahun lalu, tetapi tahun ini berbeda. Terutama sejak saat Kenzi diminta untuk bekerja di perusahaannya sendiri, Aurora Bliss selalu memiliki perasaan samar bahwa Kenzi adalah suaminya, satu-satunya pria dalam hidupnya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan mengangkat matanya, Zim Gunner, ada sesuatu yang ingin aku katakan di depanmu. Jika itu 3 tahun yang lalu, aku pasti akan bersamamu. Tapi sekarang tidak. 3 tahun lalu ada banyak hal yang tidak bisa kembali. Aku benar-benar hanya menganggapmu sebagai teman baik sekarang, dan tidak pernah berpikir untuk bertunangan denganmu. Jika memungkinkan, aku benar-benar ingin melatih Kenzi, dan membiarkan dia menjadi suamiku selama sisa hidupku. Setelah mendengar ini, Zim Gunner diam-diam tidak senang, dan merasa sangat tidak nyaman. Dia berkata dengan belak-belakan, Kenzi hanyalah pemborosan yang tidak berharga, tidak peduli berapa banyak energi yang kamu habiskan untuk mengolahnya, itu tidak dapat mengubah sifatnya makan nasi lunak. Orang seperti itu tidak layak untukmu, dia hanya bisa menyeret, tidak bisa memberimu imbalan apapun. Apakah begitu realistis bahwa kamu, seorang pengusaha,
tidak mengerti? Aurora Bliss menurunkan matanya dengan lembut, saya sangat mengerti bahwa dia tidak dapat memberi saya imbalan apapun. Tapi hal-hal seperti pernikahan tidak dapat dipertimbangkan dari perspektif berbisnis. Saya hanya tahu bahwa meskipun dia tidak memiliki prospek, dia dapat membuat saya menjalani kehidupan yang lebih solid. Dia seperti ayah saya yang tidak menjanjikan, rajin di rumah. Dia bekerja keras tanpa mengeluh, mendengarkan istri dalam segala hal, seperti penjaga, diam-diam menjaga keluarga. Justru dengan suami seperti ini saya tidak punya beban keluarga, dan bisa bekerja keras untuk karir saya sebagai presiden wanita tanpa beban. Zim Gunner diam-diam menjadi cemburu, dan nada suaranya menjadi dingin. Aurora Bliss, mendengarkan nada bicaramu, apakah kamu jatuh cinta dengan sampah itu? Mendengar ini, Aurora Bliss sedikit tersipu, dan bahkan dia sendiri tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika dikatakan jatuh cinta pada Kenzie, sepertinya tidak. Harus dikatakan bahwa dia merasa bahwa Kenzie cocok untuknya dan dapat menjalani kehidupan yang stabil bersama. Ini adalah deskripsi yang lebih tepat.